zat, sifat, asma, af'al. Allah tunggal dalam zatnya, tunggal dalam asma sifatnya, dalam asmanya, dan dalam af'alnya. Berarti kalau begitu ketika kita melihat satu perbuatan di alam semesta ini, berarti nyata itu adalah af'alnya Allah, meskipun yang dilihat itu adalah yang buruk. Misalnya Bapak Ibu nengok orang mencuri, maka ketika menengok orang mencuri itu hakikatnya itu juga af'alnya Allah. Cuman kalau kita pandang dengan pandangan zahir kita, maka kotor hati kita. Kenapa? Karena kita nanti mencaci maki, bilang oh masuk neraka orang nih. Aku tadi pakai sendal baru ke masjid, baru beli 300.000, pulangnya hilang diambil pencuri. Nampak aku dia bawa, tak sempat lagi mengejar. Memang kurang ajar, masuk neraka nih orang. Oh jangan Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu pandang dengan af'alnya Allah, sudah tahu bahwa Allah itu tunggal dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya, ketika memandang tersebut yang terpandang itu perbuatan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan lagi mau untuk menghina dia atau menghakimi dia. Menghakimi, oh dia masuk neraka. Menghakimi, oh dia ini jelek, nanti matinya mati tak baik. Oh macam-macam, kita tidak mau menghakimi. Karena apa? Karena yang terpandang itu af'alnya Allah. Cuma nanti di sini syariat jangan dilepas. Tetap secara syariat dia mencuri itu berdosa, tapi kita sedang ingin membersihkan hati kita. Jangan hati kita itu sampai kotor, atau kita jangan sampai tersangkut dengan syirik. Allah itu tunggal dalam zatnya, sifatnya, asma'nya, dan af'alnya. Allah juga tunggal dalam kudratnya, dalam iradatnya, dalam ilmunya, dalam hayatnya, dalam samanya, dalam basarnya, dan dalam kalamnya. Allah itu juga tunggal. Jadi yang kudrat itu tunggal kudrat Allah, yang iradat itu tunggal iradat Allah. Berarti kalau ada kudrat iradat pada diri kita, nyata itu bukan kudrat dan iradat kita. Maka itu Allah itu dulu ahad, tunggal, dia masih esa. Maka itu para ulama menyebutkan alam itu disebut dengan alam ahadiyah. Maka itu nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab merah tersebut, nanti khusus kajian tentang martabat 7. Martabat yang pertama disebut dengan martabat ahadiyah, yaitu martabat ketunggalannya Tuhan tersebut. Lalu kemudian dalam hadis qudsinya tersebut, kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa liya'rifani. Kata Allah, aku ini pembendaharaan yang tersembunyi, disebutlah dia dengan yang batin. Tapi kata Allah, aku ingin dikenal, aku ingin diakui sebagai Tuhan. Siapa yang hendak mengakui dia sebagai Tuhan kalau dia masih tunggal, yang lain tak ada, dia saja yang ada? Maka saat itu diciptakannya lah makhluk, yang makhluk itu nanti akan mengenal dirinya. Maka daripada itu yang batin tadi lalu menampakkan dirinya, maka muncullah namanya nur, Bapak Ibu. Nah, nur ini disebut dengan cermin diri. Ketika Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya, karena dia masih batin, karena dia masih tunggal, dia masih gaib, tidak ada yang lain, dia ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka saat itu muncullah namanya nur. Ketika nur itu muncul, maka kontanlah saat itu muncul, zahirlah namanya Nurullah. Maka di sini baru nanti namanya, baru muncul kajian tentang Nurullah.